Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat semuanya. Mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dalam kesempatan ini dalam modul T3.1 demonstrasi konstekstual, di sini akan menyajikan sebuah video wawancara saya dengan dua kepala sekolah. Dalam perbincangan itu terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Tentunya dua kepala sekolah ini, yang pertama adalah Ibu Hajah Mudaro SPD dari SD Negeri Tirtayasa 1, di mana SD itu merupakan induk tempat saya mengabdi. Kemudian yang kedua adalah Ibu Ehah Solehah Sapitri dari SD Negeri Kemanisan. Beliau akan berbagi tentang bagaimana menciptakan sebuah keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, terima kasih nih. Mohon maaf waktunya sebentar. Saya pengen ngobrol-ngobrol ini terkait dengan pengambilan keputusan yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Tentunya dalam hal ini saya pengen belajar ini terkait dengan pengambilan keputusan dari kepala sekolah tentunya, karena mungkin ibu sudah banyak pengalaman dalam mengambil satu keputusan. Baik Ibu, kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kira-kira mengidentifikasinya itu bagaimana? Ya, kita pertama mengidentifikasi dengan pertanyaan mengenai etika, ya. Kemudian setelah itu membuat daftar yang relevan dari dilema itu. Kemudian mengidentifikasi pihak terkait dalam dilema itu. Kemudian pilih dalam kasusnya itu dan apa saja yang harus dilakukan dalam kasus dilema etika atau moral ini. Ya, baik Bu, terima kasih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu, terutama pada kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Ibu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kepentingan ini. Kira-kira mengambil keputusannya seperti apa itu? Ya, mengambil keputusannya dengan situasi harus dianalisis dulu dengan seksama, ya. Yang disebut itu menyangkal paradoks itu dengan kata istilahnya. Kemudian yang kedua dengan pendekatan teori nilai. Seperti kita memilih alternatif yang menawarkan kebaikan yang lebih besar daripada kejahatan yang lebih sedikit gitu. Kemudian solusi alternatif atau dalam beberapa kasus masalah dapat dipertimbangkan kembali. Jadi ada identifikasi itu termasuk di dalamnya Bu ya? Iya, jadi kan di situ ada etika, itu ada yang baik plus baik, ada yang baik plus buruk. Terus itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tadi itu? Langkah-langkahnya itu kita dengan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi di situ kan ada nilai etika atau formal, etika atau moral. Kemudian di etika itu ada nilai plus benar plus benar gitu ya, salah plus benar, benar plus benar gitu, ada di situ. Nah, kita harus mengenali nilai-nilainya yang saling bertentangan, terus menentukan siapa yang terlibat, kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan,
kemudian pengujian benar atau salahnya, dan pengujian paradigma benar lawan benar. Oh ya, yang tadi itu ya. Luar biasa nih. Termasuk hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan menjadi tantangan gitu Bu ya, menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada tantangan biasanya ini, ada nggak itu Bu tantangannya? Jadi tantangannya bilang begini, kalau memang iya katakan ya untuk keduanya, kalau memang tidak katakan tidak untuk keduanya. Pilih yang terbaik dari keduanya, cari perspektif lain, tantang asumsimu, fokus pada tujuan bersama. Oke, baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu dilema etika tadi? Jadi mungkin ada waktu tertentu atau bagaimana gitu, Bu? Ada nggak Ibu? Itu ada sih, yaitu rasionalitasnya terbatas itu ya. Peningkatan komitmen, tata kelolanya itu. Kendala waktu, ketidakpastian, bias, dan konflik itu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi selama ini yang mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan itu? Ada itu ya, saya dibantu itu dari salah satu guru yang udah senior, enggak begitu senior sih, cuma dia udah profesional. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ini yang mungkin dapat Ibu petik dari kegiatan mungkin seperti ini atau pengambilan keputusannya gitu? Mungkin ada apa gitu yang mungkin disampaikan aja gitu, yang mungkin dapat disampaikan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan itu yang seperti apa sih yang fleksibelnya gitu. Ya fleksibel saja ya. Jadi sesuatu keputusan itu ya kita dimusyawarahkan dulu bersama gitu ya. Kemudian setelah mufakat gitu, setelah ada kemufakatan nanti kita bikin satu tujuan. Jadi ada komunikasi Bu ya. Ada komunikasi dengan sesama guru. Baik Ibu, terima kasih waktunya, ini sudah di penghujung. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu. Luar biasa waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, saya keadaan hari ini benar-benar lagi di keadaan paling fit lah. Luar biasa. Saya termasuk hapus nih buat Ibu Kepala Sekolah Ibu ya, karena sepengetahuan saya Ibu ya termasuk kepala sekolah yang paling aktif ini di Kecamatan Tirtayasa. Dan kebetulan saya hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Kepala Sekolah nih, boleh ya? Siap Pak. Boleh. Tentu saya mendapatkan satu materi dari modul 3.1 ini terkait dengan masalah kebijakan pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu saya mohon izin ini kepada Ibu Kepala Sekolah untuk meminta waktu sebentar terkait nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, baik. Mungkin ngobrolnya nggak panjang ini ya, paling 10 sampai 12 menit saja. Siap. Nah, kita lanjut saja nih dengan pertanyaannya nih Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan menjadi satu acuan bagi saya, karena saya dalam proses CGP ini katakan sebelum pembelajarannya saya pengen punya pengalaman nih dari kepala sekolah. Maka dari itu dengan materi ini sebetulnya saya termasuk diuntungkan karena memang ada materi yang nanti menjadi masukan-masukan buat saya. Nah, pertanyaan pertama ini kita sampai aja. Selama ini bagaimana nih
Ibu Kepala Sekolah atau Ibu ya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, identifikasinya gitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Pak Medi udah masuk ke dalam lingkaran guru penggerak. Alhamdulillah, terima Luar kasih biasa supportnya. sekali. Oke, dilema etika bujuk moral ya Pak. Untuk mengidentifikasinya selama ini saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan emang nggak gampang sih ya Pak Medi. Termasuk adalah kasus di SD saya yang seperti kita ketahui SD saya itu rata-ratanya itu guru senior, mereka ibu yang sangat luar biasa, sangat hebat. Tapi di antaranya itu ada satu guru yang datangnya itu selalu siang. Setelah saya identifikasi permasalahannya apa, hambatannya apa sehingga beliau bisa datang siang terus. Dari situ, oh iya dari kita sendiri Pak, dari diri kita sendiri, dari kepala sekolah sendiri, saya harus menjadi contoh. Jadi saya tidak mau menegur si guru itu, Bu, ibu harus datang, enggak. Saya sebagai kepala sekolah harus memberikan contoh. Kalau saya itu harus datang lebih pagi dari beliau. Nah, saya sebagai guru selalu memberikan contoh seperti itu. Nah, setelah saya memberikan contoh, kemudian tidak juga ada perubahan. Maka alhasil kita rapatkan. Jadi setelah ada identifikasi, kemudian ini kenapa ini keluarga saya ini guru-guru ini yang telah ya, terkait dengan disiplin kurang mungkin ya. Nah kemudian selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Kepala Sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus yang tadi disampaikan ya. Gimana itu? Ya pertama kita mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Musyawarah dengan guru-guru ya. Dengan guru-guru. Saya tidak mau mengambil keputusan itu hanya sepihak. Saya rapatkan di sekolah bahwa saya tekankan masuk itu jam 7.15 guru semua sudah ada di lingkungan sekolah. 7.15 sudah ada di sekolah melakukan literasi, kemudian 7.30 itu sudah masuk ke ruangan masing-masing. Nah itu sudah baku. Jadi ya kita sesuai hasil keputusan rapat untuk mengambil keputusannya. Jadi hasil identifikasi awal tadi ya. Iya, dari hasil jadi ketika setelah identifikasi dari kasus yang mungkin dialami, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah ya. Dilanjutkan dengan musyawarah. Baik, ini luar biasa nih. Nah selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya atau prosedurnya? Seperti tadi sudah ada musyawarah ya. Iya. Nah selain musyawarah ini ada lagi nggak? Mungkin dengan guru-gurunya seperti apa gitu? Ada Pak. Selain dengan musyawarah dengan semua komponen yang ada di sekolah, saya juga melakukan obrolan hanya 4 mata dengan guru yang bersangkutan. Artinya saya obrolin, saya panggil untuk ibu-ibu yang bersangkutannya itu saya panggil. Kok apa sih permasalahannya sehingga datangnya itu selalu siang? Ada kendala apa di rumahnya? Seperti itu. Kita ngobrol secara kayak ibu dan anak lah, karena beliau itu lebih tua dari saya gitu. Akhirnya dari situ kita bisa menggali satu permasalahan, satu titik temu Pak. Satu titik temu di mana alhamdulillah dari titik temu itu kita gali, kita maksimalkan. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah berubah sih, alhamdulillah. Jadi ada pendekatan ya. Jadi tidak menjustice. Jadi setelah musyawarah, kemudian melakukan pendekatan dengan yang bersangkutan, itu luar biasa sekali. Nah, kemudian hal apa saja nih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Karena memang pengambilan keputusan kan ada beberapa langkah ya. Dari tadi yang sudah mengidentifikasi pertama, kemudian dari langkah mengidentifikasi, kemudian sampai dengan musyawarah, kemudian melakukan pendekatan. Nah, kemudian yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, itu seperti apa itu? Yang pertama sih adalah dengan
komunikasi yang positif ya Pak. Komunikasi yang positif. Oke. Itu komunikasi yang positif itu tuh luar biasa sekali pendekatan kitanya. Terus yang selanjutnya itu kita sendiri sih kembali lagi kepala sekolah sendiri yang harus mencontohkan. Teladan. Jangan kita menggembor-gemborkan ke guru harus datang pagi tapi kita sendiri siang datangnya. Itu nggak akan ada hasilnya. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih. Kita lanjut lagi nih Bu ya. Oke. Kita santai aja. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus di Matika? Tentunya dari kasus-kasus ini kan salah satunya Bu ya. Mungkin dari kasus-kasus yang lain itu ada tantangannya gitu. Kira-kira apa itu tantangan? Ada nggak gitu ya? Pasti kalau dalam setiap lingkungan itu ada tantangannya ya Pak. Apalagi di situ saya paling muda. Usia saya paling muda, kedudukan saya sebagai kepala sekolah harus membawahi senior saya gitu ya. Luar biasa ya. Tantangannya saya harus bisa mengambil keputusan di mana saya juga harus bisa menempatkan saya ini adalah anak dari mereka tanpa harus menyinggung perasaan beliau-beliau itu. Luar biasa tantangannya nih ya. Jadi benar sekali Pak. Yang dipimpin oleh ibu kepala sekolah ini adalah senior. Senior saya semua Pak. Lebih tua. Lebih tua. tua. Pengalamannya juga mungkin lebih ya. Lebih mumpuni daripada saya Pak. Itu tantangannya luar biasa itu. Luar biasa itu Bu ya. Selain tantangan itu nih, apakah ada Bapak Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika tadi? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada skema gitu? Ada nggak? Jadi ketika mengambil keputusan ini ada jeda atau memang langsung pada saat itu ya mengambil keputusan atau memang ada jeda mengambil ancang-ancang atau strategi gitu? Ada nggak gitu? Ya pasti sih ada jeda Pak. Ada ya. Ada Ya, jeda. seperti tadi ya. ya. Seperti tadi kita musyawarah dulu, ngobrol personal dulu seperti itu. Tidak langsung kejadian di situ enggak. Kita juga identifikasi permasalahannya seperti apa. Setelah identifikasi itu kemudian masalah itu mengerucut nanti menjadi keputusan yang nanti betul-betul sebuah keputusan yang bagus ya. Nah, terima kasih. Kita lanjut lagi nih ya. Ada beberapa lagi nih. Dari apakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Jadi ada nggak nih dari kasus-kasus itu yang membantu mempermudah mencari keputusan? Hal-hal apa nih yang membantu nantinya menjadikan keputusan itu mudah untuk diambil? Yang pertama adalah faktor dari dalamnya sendiri ya Pak, dari dalam dirinya sendiri, dalam sekolahnya. Dukungannya. Dukungan. Kalau saya tidak ada dukungan dari guru-gurunya sendiri, meskipun program saya itu sebagus apapun itu akan hilang. Yang jadi di sini saya ambil kesimpulan bahwa faktor dari dalamnya sendiri, dari dalam SD itu sendiri, dukungan dari guru-guru itulah yang mempermudah dalam saya mengambil suatu keputusan. Dukungan dari ini ya. Wih, luar biasa nih kasusnya nih. Nah, kemudian yang terakhir nih Bu Kepala Sekolah atau Ibu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ya yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang dilema etika tadi. Jadi ada nggak nih pengalaman yang pembelajaran yang menjadi wah gitu bagi Ibu Kepala Sekolah? Dari semua kasus, dari salah satu kasus ini pembelajaran yang dapat saya ambil adalah bagaimana cara kita pengkomunikasian yang baik, komunikasi yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik juga. Jadi jangan dulu kita mengambil keputusan sebelum kita tahu inti dari permasalahannya itu apa. Menggali dulu, mengidentifikasi. Baru setelah itu kita cari permasalahannya apa, permasalahan di sini apa, cara-caranya dengan mencari informasi dari orang-orang terdekatnya dulu. Contohnya seperti guru-guru yang ada di situ, kan pastilah ada teman curhatnya segala. Luar biasa nih Bu ya. Alhamdulillah di penghujung saya pribadi mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya ini sudah berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan
pengambilan keputusan dari beberapa kasus dilema etika, saya menjadi lebih berwawasan nih, lebih banyak pengetahuan atau pengalaman yang diambil dari kepala sekolah. Dan kami ucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Alhamdulillah sudah di penghujung. Terima kasih. Terima kasih Pak Meli. Luar Selamat biasa. sukses ya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak.